Leicester didesak rekrut Kevin Dix. Erick Thohir sedang sindir Malaysia. Babak baru hubungan CR7 dan Lee Kuan yang kian memanas. AC Milan pecat Fonseca, ini penggantinya. Kiper asal Belanda dibidik gantikan Onana. Hai football lovers, Bimbing ingetin lagi ya. Kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan Serie A Giornata 18, Napoli sukses meraih poin penuh saat menghadapi tamunya Venezia dengan skor 1-0. Gol satu-satunya Partenope di laga ini dicetak oleh Giacomo Raspadori di menit 79. Di laga ini Lukaku yang sempat gagal mengeksekusi penalti juga terlihat kewalahan ketika dijaga ketat oleh bek timnas Indonesia Jay Itzes. Berkat 3 poin ini, pasukan Antonio Conte berada di posisi 2 klasemen sementara dengan 41 poin. Sementara itu di laga lainnya, Juventus hanya bermain seri atas tamunya Fiorentina 2-2. 2 gol Bianconeri yang dilesakan Capren Thuram mampu dibalas oleh gol dari Moiskin dan Ricardo Sotil. Dengan hasil ini, Fiorentina dan Juventus kini masing-masing berada di peringkat 5 dan 6 klasemen sementara dengan poin yang sama. Hasil seri juga terjadi di San Siro ketika AC Milan bersua tamunya AS Roma. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga big match ini. Tuan rumah sempat unggul terlebih dahulu oleh gol dari Tiani Reinders di menit 16, sebelum akhirnya dibalas oleh Paulo Dybala di menit 23. Hasil ini membuat Rossoneri sementara berada di peringkat 8 dengan 27 poin. Dari Serie A bergeser ke hasil dari Liga Inggris pekan ke-19, Tottenham Hotspur gagal meraih 3 poin setelah hanya bermain imbang melawan Wolves 2-2 di markas sendiri. Sempat unggul di babak pertama lewat gol dari Rodrigo Bentancur dan Brennan Johnson, namun di menit 87, pemain pengganti Wolves, Strand Larsen, mampu menyamakan kedudukan. Hasil ini membuat The Lily-Whites harus puas berada di peringkat 11 klasemen sementara dengan 24 poin. Di laga lainnya, Nottingham Forest sukses naik ke peringkat 2 sementara mengkudeta Arsenal dan Chelsea dengan koleksi 37 poin setelah menang 2-0 atas Everton di Goodison Park. 2 gol pasukan Nuno Espirito Santo di laga ini masing-masing dicetak oleh Chris Wood di menit 15 dan Morgan Gibbs-White di menit 61. Kemenangan juga akhirnya diraih oleh Manchester City saat bertandang ke King Power Stadium, markas Leicester City. The Citizen meraih 3 angka di laga ini lewat sumbangan gol dari Savinho di menit 21 dan Erling Haaland di menit 74. Hasil ini membuat anak asuh Pep Guardiola sementara berada di posisi 5 klasemen sementara dengan 31 poin. Lalu di London Stadium markas West Ham, sang pemuncak klasemen Liverpool sukses berpesta 5 gol tanpa balas. 5 gol The Reds dicetak oleh 5 orang berbeda, yakni Luis Diaz, Cody Gakpo, Muhammad Salah, Trent Alexander-Arnold, dan Diogo Jota. Kemenangan besar ini sekaligus membuat pasukan Arne Slot makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Kemenangan besar Liverpool atas West Ham membuat Muhammad Salah sukses mencetak rekor lagi di Liga Inggris. Selain menjadi top skor Liga Inggris sementara dengan 17 gol, pemain asal Mesir ini juga tercatat sebagai pemain pertama di Liga Inggris yang selalu mencetak gol maupun assist dalam 8 pertandingan terpisah di satu musim. Selain rekor tersebut, raihan 2 asisnya kontra The Hammers membuat pemain 32 tahun itu kini naik ke posisi ke-10 dalam daftar peringkat asis terbanyak sepanjang masa Liga Inggris dengan 81 asis. Salah kini berada di atas legenda David Beckham. Lain halnya dengan Mo Salah, pemain yang tidak dimainkan saat melawan West Ham, Darwin Núñez malah dikabarkan akan segera hengkang menuju AC Milan. Menurut laporan Devoco, AC Milan telah secara resmi menawar untuk memboyong striker asal Uruguay itu pada bulan Januari mendatang dengan opsi pinjaman. Opsi pinjaman tersebut bernilai 5 juta euro, namun disertai tambahan klausul pembelian permanen sebesar 45 juta euro di akhir musim. Kepindahan Núñez ke San Siro disebut win-win solution karena memungkinkan Núñez membangun kembali kepercayaan dirinya di lingkungan baru, sekaligus memberi Liverpool fleksibilitas finansial. Sementara itu, kabar lainnya datang dari Arsenal. Dilaporkan oleh Mirror bahwa The Gunners telah memanggil kembali gelandang yang baru dipinjamkan ke Porto, Fabio Vieira.
Meski awalnya pelatih Porto membantah hal tersebut di berbagai media, namun ada laporan yang terkonfirmasi bahwa sebuah jet pribadi berangkat dari Porto pada Minggu 29 Desember menuju London yang ditengarai penumpangnya adalah Fabio Vieira. Tanda-tanda itu juga terlihat ketika nama sang pemain tak ada di daftar skuad Porto saat mengalahkan Boavista Minggu 29 Desember. Kembalinya Vieira lebih cepat dari masa pinjamannya ini disebut sebagai langkah meriam London memperdalam skuadnya karena kehilangan Bukayo Saka cukup lama. Dari Arsenal beralih ke kabar dari MU, dilansir dari Daily Star, MU ternyata sedang membidik kiper baru asal Belanda yang bermain di Brighton, Bart Verbruggen. Nama Verbruggen diusulkan sendiri oleh Ruben Amorim ke manajemen MU. Verbruggen sedang untuk menggeser kiper utama Andre Onana yang baru-baru ini diminta pergi oleh mantan kiper MU Massimo Taibi. Verbruggen dilaporkan akan ditebus dengan mahar sekitar 30 juta pounds. Rencana kedatangan Verbruggen ini disebut juga bakal menelan korban, yakni kiper kedua setan merah Altay Bayindir. Masih kabar soal MU, Sky News melaporkan bahwa pemilik MU, Sir Jim Ratcliffe, mendapat kecaman dari fans sebagai pengecut setelah mengeluarkan kebijakan memangkas pendanaan kepada badan amal mereka. FYI, badan amal MU ini bergerak di komunitas lokal sekitar Manchester dan Salford untuk memberikan bantuan pada masyarakat yang kurang mampu. Dilaporkan bahwa jumlah yang akan dipangkas dari badan amal MU itu berkisar 1 juta pounds dan akan mulai dilakukan pada awal tahun 2025. Langkah tersebut menurut Ratcliffe termasuk salah satu langkah penghematan yang dilakukan oleh klub. Beralih ke kabar berikutnya yang datang dari Jude Bellingham, dilaporkan bahwa akun media sosial X pemain Real Madrid tersebut telah diretas. Jutaan pengikut Jude Bellingham di media sosial X pada Minggu 29 Desember dikagetkan oleh postingan aneh yang berbau iklan keuangan. Salah satunya yang menyangkut soal likuiditas dan kripto. Melihat akunnya diretas, Jude Bellingham langsung mengklarifikasi hal tersebut lewat Instastory-nya dengan himbauan, "Twitter saya telah diretas, abaikan semua unggahan." Sementara itu dari Kroasia, tersiar kabar bahwa legenda bek Italia Fabio Cannavaro telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Dinamo Zagreb. Mantan pelatih Udinese tersebut dikontrak hingga akhir musim, menggantikan pelatih sebelumnya yang didepak, Nenad Bjelica. Minimnya hasil di Liga Kroasia adalah alasan yang memaksa klub melakukan pergantian pemain. Sementara itu, Direktur Olahraga Marko Maric mengatakan penunjukan Cannavaro telah didasari oleh gaya permainan yang dibutuhkan tim untuk kembali mendominasi Liga Kroasia. Cannavaro akan menjalani debutnya di Dinamo Zagreb, yakni saat melawan Arsenal di UCL pada 22 Januari 2025. Baru selanjutnya datang dari AC Milan, yang menurut laporan Sky Italia telah memecat pelatihnya Paulo Fonseca pasca laga melawan AS Roma. Manajemen Rossoneri dilaporkan telah habis kesabaran dan akhirnya mendepak Fonseca. Fonseca sendiri sudah membenarkan hal tersebut usai meninggalkan San Siro Minggu malam. Dilaporkan bahwa mantan pelatih Porto, Sergio Conceição, akan menjadi penggantinya. Jurnalis Gianluca Di Marzio juga telah mengabarkan bahwa Conceição akan tiba di Milan pada Senin 30 Desember. Pelatih baru asal Portugal itu kabarnya akan langsung mendampingi Rafael Leao dan kawan-kawan terbang ke Riyadh untuk persiapan laga Piala Super Italia melawan Juventus. Lanjut ke kabar berikutnya soal hubungan Cristiano Ronaldo dan Ligue 1 yang kembali memanas. Awalnya dalam sebuah acara di Dubai, Jumat 28 Desember, CR7 mengatakan bahwa Liga Arab Saudi jauh lebih baik dan kompetitif daripada Ligue 1. CR7 juga menggambarkan betapa beratnya bermain di Liga Arab Saudi karena telah membuatnya berlari di suhu hingga 40 derajat Celcius. Tak terima dengan pernyataan itu, Ligue 1 lalu membalasnya lewat sebuah unggahan menohok di akun X @Ligue1_ESP. Akun tersebut memposting foto rivalnya, Lionel Messi, yang juga adalah mantan pemain Ligue 1, sedang memegang trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Yang lebih menyindir CR7, captionnya adalah Leo Messi bermain dengan suhu 38. Dari kabar soal CR7 beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Kevin Dix bakar besi. Menurut sebuah laporan di Inggris, bahwa fans Leicester City kini sedang gencar-gencarnya mendesak manajemen klubnya untuk segera mengangkut bek baru pada bulan Januari. Salah satunya adalah Kevin Dix. Desakan itu datang dari salah satu akun ex-fanbase mereka yang bernama @BlueTaintedLCFC. Kami mendalami pemain yang harus ditargetkan Leicester City pada jendela transfer Januari. Tulis akun tersebut. Selain Kevin Dix, nama-nama backline yang ditargetkan oleh fans The Foxes adalah Skov Olsen, Olivier Boscagli, Eduardo Quaresma, Ernest Nuama, dan Balik Fofana.
Lanjut ke kabar berikutnya, Ketum PSSI Erick Thohir sepertinya terlihat sedang menyindir Malaysia terkait ketidakbecusan mereka dalam hal naturalisasi pemain. Saat Malaysia merana setelah Josh Brownhill membantah klaim punya darah Malaysia, Erick tiba-tiba pamer momen salaman dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia selama tahun 2024. Orang nomor 1 di PSSI itu mengunggah kompilasi video di Instagram pribadinya yang memperlihatkan pemain-pemain keturunan Indonesia akhirnya resmi memperkuat tim Merah Putih. Netizen tanah air pun ikut berkomentar atas unggahan tersebut, dan mereka banyak yang menganggap bahwa Pak Erick sedang menyindir Malaysia secara tidak langsung. Dengan kepergian pelatih utama ke Valencia, West Bromwich Albion dikabarkan sedang mengincar manajer baru. Nama yang diincar adalah asisten pelatih Arne Slot di Liverpool, Johnny Heitinga. Dilansir Empire of the Cup, Heitinga kabarnya memang sedang mengincar jabatan pelatih utama di luar Liverpool. Namun belum bisa dipastikan apakah Heitinga merasa ini waktu yang tepat untuk hengkang dari Anfield. Sebab The Reds sedang berada di jalur perebutan gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Masih seputar Liverpool, pemain baru mereka yakni Federico Chiesa kabarnya sedang mempertimbangkan untuk keluar dari Liverpool pada bulan Januari nanti. Dilansir Daily Mail, cedera memang menghambat perkembangan Chiesa di Anfield. Kini sang pemain mengincar kesepakatan pinjaman ke klub lain. Kabarnya ada banyak klub Serie A yang berminat menampungnya. Napoli berada di posisi terdepan diikuti AC Milan dan Fiorentina. La Viola juga mempertimbangkan untuk membawa pulang sang pemain. Bergeser ke Manchester United, Ruben Amorim kabarnya sedang mempertimbangkan untuk mempertahankan Harry Maguire musim depan. Dilansir Express, Maguire kabarnya berhasil mendapatkan kepercayaan lebih dari sang manajer. Pihak klub pun tak keberatan jika Ruben memang menginginkan sosok Maguire di skuadnya. Manchester United kemungkinan besar akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya. Itu akan membuat Maguire bertahan hingga 2026. Dari Inggris, kita bergeser ke Italia untuk membahas AC Milan yang sedang mencari striker baru. Melansir Foot Italia, Milan kabarnya akan masuk dalam antrian untuk mendapatkan striker PSG Randal Colomuani. Menurut laporan, Milan merasa Colomuani bisa menambah kekuatan di lini depan. Milan akan bergerak untuk kesepakatan pinjaman dan opsi pembelian di akhir musim. Namun, Milan tak akan semudah itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Prancis ini. Karena Manchester United, Arsenal, dan beberapa klub top lainnya juga mengincar Randal. Sementara Fiorentina kabarnya sedang memprioritaskan seorang striker di bulan Januari nanti. Opsi yang muncul adalah Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Moise Kean memang striker utama di La Viola, namun dirinya tak memiliki pengganti dan dukungan yang sepadan. Dilansir Football Italia, maka dari itu klub mencari satu orang striker lagi. Dominic dipilih karena pernah bermain bersama Kean sewaktu di Everton. Tentunya tak akan sulit untuk membangun chemistry lagi di Serie A. Beralih ke Spanyol, Real Madrid sedang berupaya untuk memperbarui kontrak sang pilar utama Vinicius. Meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2027, pihak Madrid khawatir sang pemain tergoda dengan gemerlap di sepak bola Arab Saudi. Dilansir AS, Madrid pun ingin memagari Vini dari ketertarikan klub-klub Arab Saudi dengan menaikkan gaji sang pemain. Di kontrak baru ini, nantinya Vini akan memiliki gaji yang hampir sama dengan Kylian Mbappe. Madrid juga akan menambahkan beberapa bonus menarik agar Vini betah di Spanyol. Masih dari Spanyol, ada Getafe yang sedang memantau talenta muda Barcelona, Pablo Torre. Dilansir Tribal Football, Pablo dipandang sebagai gelandang serang potensial. Dirinya bahkan tampil apik di setiap kesempatan yang diberikan Hansi Flick. Kini, ia telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 9 penampilannya. Getafe pun mengincar kesepakatan pinjaman untuk mencari balapan tuan. Namun, Pablo kabarnya belum berminat untuk keluar dari Camp Nou. Ia cukup tertantang untuk memperjuangkan tempatnya di Barca. Setelah berkeliling Eropa, kita akan kembali ke Indonesia untuk memberitakan sepak bola lokal. Baru-baru ini, mantan pemain timnas Indonesia Greg Nukolo menyampaikan pesan menohok kepada para pengamat sepak bola Indonesia, terutama netizen yang suka keluar-keluar di media sosial. Dikutip dari suara.com, Greg tiba-tiba vokal menyemprot para pengamat sepak bola Indonesia yang akhir-akhir ini gemar mengkritik Sintayong. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik. Dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem. Menang, bersyukur. Kalah, tetap support.
Greg meminta para pengamat tidak perlu banyak bicara terhadap timnas Indonesia dan terus mendukung apapun yang terjadi. Selanjutnya, ada perkembangan rumor Kevin Dix yang diisukan kian dekat dengan kepindahan ke Borussia Mönchengladbach. Dilansir Vollenhout-Nachrichten, kanal berita yang memberitakan tentang Gladbach, Dix tetap masuk ke radar klub Jerman tersebut. Namun pihak klub kabarnya baru bisa merealisasikannya akhir musim menanti. Jadi, Gladbach akan berusaha mencapai kesepakatan dengan Dix dan FC Copenhagen pada Januari. Gladbach mengincar kesepakatan bebas transfer di akhir musim. Karena kemungkinan untuk mendatangkan Kevin di bulan Januari cukup kecil, mengingat Gladbach harus menjual beberapa pemain dulu. Masih dari Timnas Indonesia. Meski baru saja gagal total di Piala AFF 2024, Sintayong yakin anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim dewasa kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Dirinya yakin Garuda akan terbang lebih tinggi lagi di tahun 2025. Dirinya bahkan berani menggaransi bahwa timnas Indonesia bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026.